Musik dengan suara keras hingga menggelegar atau biasa dikenal dengan sebutan sound horeg terus menuai pro kontra. Kemunculan sound horeg yang awalnya sebagai hiburan di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah seiring waktu menimbulkan permasalahan. Sound horeg memang memberi ruang hiburan bagi masyarakat, namun juga memunculkan konflik sosial. Tidak jarang warga yang terganggu dengan suara keras sound horeg, apalagi tak jarang digelar hingga larut malam. Kebisingan musik sound horeg menimbulkan gangguan serius. Tak sedikit insiden suara bass ekstrim dari sound horeg membuat rumah bergetar, genteng hancur, hingga kaca pecah. Fenomena battle sound horeg sebagai adu kekuatan sound system tidak hanya di daratan, namun juga merambah ke wilayah perairan. Belum lama ini, sejumlah perahu yang membuat peralatan sound system dengan speaker berukuran besar dan daya tinggi di pesisir laut Pasuruan, Jawa Timur. Kegiatan tersebut menjadi sorotan karena dinilai mengganggu ekosistem laut. Suara yang dihasil diduga mencapai tingkat kebisingan 135 desibel, melebihi batas aman untuk manusia dan satwa laut. Tak berhenti sampai di situ, kegiatan sound horeg menimbulkan korban jiwa. Diduga tak kuat dengan suara keras sound horeg, seorang penonton jatuh pingsan yang kemudian berujung korban meninggal dunia. Persoalan sound horeg bukan sekedar masalah suka atau tidak suka. Ini soal bagaimana pemerintah hadir untuk mengatur agar hak atas hiburan dan hak atas ketenangan bisa berjalan seimbang. Ya, kita akan bahas mengenai polemik sound horeg ini bersama dengan sejumlah narasumber. Pemirsa, saya akan perkenalkan untuk Anda di Studio TV One. Bersama saya ini sudah hadir sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta, ada Pak Syaifuddin. Selamat malam, Pak Syaifuddin. Terima kasih sudah hadir. Baik, selain itu juga kita masih menunggu ya, nampaknya juga sudah terhubung bersama kami. Ini sudah tersambung Wakil Gubernur Jawa Timur, ada Pak Emil Dardak. Assalamualaikum, selamat malam Pak Emil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya terlebih dahulu mau ke Pak Emil terlebih dahulu ya. Pak Emil, ini kan sound horeg justru menimbulkan polemik ya Pak. Terbaru ada seorang ibu di Lumajang, Jawa Timur yang meninggal dunia ketika menyaksikan sound horeg. Saya ingin dengar respon dari pemerintah Jawa Timur, merespon mengenai polemik sound horeg ini seperti apa Pak Emil? Ya, kami tentunya sangat berduka atas meninggalnya warga di Lumajang ya, dan kami di saat yang sama harus menghormati privasi dari keluarga sesuai dengan apa yang menjadi pilihan dari keluarga. Jadi ini yang menjadi tentunya posisi kami menghormati pilihan terkait privasi keluarga dan juga bagaimana kita sangat berduka atas kepulangan dari warga. Kalau dari pemerintah akan mengevaluasi persoalan izin nggak Pak untuk penyelenggaraan acara sound horeg? Ya, jadi begini, pada intinya sejak sebelumnya ini telah dilakukan upaya-upaya dari aparat ya untuk, bahkan bukan upaya, lebih tepatnya lagi sudah ada pelaksanaan penegakan aturan dalam kaitan dengan kegiatan yang melibatkan pengeras suara. Ini sudah diterapkan dan sudah ada langkah tegas seperti pelarangan pemberian izin bagi panitia yang tidak bisa memberikan kesanggupan dan tidak diyakini sanggup untuk mengikuti aturan yang berlaku terkait batasan suara, waktu pelaksanaan maupun juga kondisi dari kendaraan yang memuat pengeras suara. Dan ada juga pembubaran yang dilakukan terhadap acara yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang telah diizinkan sebelumnya. Oke, baik Pak Emil dan juga Pak Syaifuddin, ini kami juga sudah terhubung bersama dengan Bang Thomas Alva Edison Horeg, Sound Engineering. Nama aslinya ini adalah Ahmad Abdul Aziz. Selamat malam Mas Aziz. Saya panggilnya Mas Aziz atau siapa nih Mas? Mas Mehmet aja. Oke, Mas Mehmet. Mas Mehmet, ini merespon, ini kan Mas Mehmet salah satu sound engineering dari sound horeg ini ya, merespon sound horeg yang justru sekarang menjadi polemik seperti apa, Mas? Kalau saya sih
mengikuti peraturan yang ada, Kak. Kan ada regulasi baru. Kalau saya sih mengikuti peraturan, mungkin ada batasan desibel atau batasan subwoofer yang di bawah itu kalau kita mengikuti, Kak. Oke, tapi kalau dari Mas Mehmet ini memang sudah mengikuti standar ya, ada batasannya, sampai batasan berapa sih Mas biasanya? Kalau kemarin di Jombang itu kalau nggak salah sekitar 120 desibel, Kak. Oke, 120 desibel. Tapi bukannya kalau batasan Iya. normal begitu tidak boleh lebih dari 60 desibel, Mas? Kalau 60 desibel sih enggak, Kak. Soalnya 60 desibel itu sangat kecil, Kak. Kendaraan jalan aja bisa sampai 70 desibel. Oke. Ini kan ada korban ya Mas ya di Lumajang, Jawa Timur. Kalau Mas Mehmet meresponnya seperti apa, Mas? Kalau saya sih, karena saya nggak tahu, Kak, kan saya nggak di posisi itu waktu karnaval. Ya mungkin nanti bisa dibuatkan regulasi baru lagi kalau ada orang yang sakit atau gimana disuruh menjauh atau dievakuasi dulu. Kan waktu event karnaval itu juga ada posko-posko keamanan juga, Kak, gitu. Oke, baik. Kalau begitu saya mau ke Pak Syaifuddin. Pak Syaifuddin, ini kalau ceritanya Mas Mehmet sudah mengikuti standar aturan begitu, jadi notabene mengikuti saja aturan yang sudah ditetapkan. Nah, kalau pihak pemerintah akan mengevaluasi, tapi saya ingin tahu, ini kan sound horeg ini sebetulnya banyak yang menyoroti, tapi juga banyak yang animo masyarakat meminati sound horeg ini. Apa sih yang terjadi? Iya, nah jadi terkait dengan sound horeg, ini kan sebenarnya sound horeg ini dia merupakan bagian dari tradisi yang melekat di masyarakat sudah sejak lama. Yang dimana penggunaan alat pengeras suara ini kan sudah sering terjadi dan dilakukan oleh banyak masyarakat dalam kegiatan keolahragaan, kegiatan kesenian, bahkan kegiatan politik seperti kampanye, terus kemudian kegiatan keagamaan, bahkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya hiburan seperti dangdut atau layar tancap. Nah, namun memang yang menjadi persoalan hari ini adalah bahwa penggunaan alat pengeras suara ini ternyata menjadi konflik sosial yang berkepanjangan. Nah, konflik sosial yang berkepanjangan ini salah satunya bisa kita lihat dari adanya kontroversi antara yang menikmati sama yang kontra. Nah, bagi yang menikmati ini kan sebenarnya hadirnya sound horeg ini bagian dari representasi melawan budaya mapan yang dimana masyarakat menengah bawah khususnya ini nggak bisa mengakses konser yang relatif mahal, eksklusif, maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti diskotik yang tentu dia bersifat eksklusif lah bagi masyarakat, nggak bisa diakses. Nah, sementara di satu sisi masyarakat menginginkan yang namanya hiburan yang mudah diakses, gratis bahkan, dan bisa memberikan suasana keguyuban atau kebersamaan di dalam masyarakat. Nah, tetapi ternyata keberadaan dari sound horeg ini justru menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan sosial budaya, bahkan kesehatan di masyarakat. Nah, hadirnya sound horeg ini saya kira harus dijembatani tidak hanya oleh pemerintah daerah tetapi juga pemerintah pusat. Karena bagaimanapun juga keberadaan sound horeg ini adalah bagian dari ekspresi masyarakat yang menginginkan hiburan massa, hiburan rakyat yang murah meriah bahkan gratis. Tetapi di satu sisi mereka nggak punya ruang untuk bisa menyampaikan ekspresi tersebut. Nah, tetapi di satu sisi juga ada kelompok masyarakat yang menolak keberadaan sound horeg karena dianggap sudah meresahkan. Nah, di dalam konteks masyarakat resiko, ini biasanya orang akan menormalisasi resiko sebelum terjadinya insiden. Nah, ketika insiden sudah terjadi, baru terjadi atensi sosial di masyarakat berupa pro dan kontra. Nah, ini yang terjadi di dalam fenomena sound horeg hari ini. Dan saya kira hal yang perlu dilakukan adalah pemerintah pusat perlu turun tangan membuat regulasi terkait dengan keberadaan
budaya massa yang saat ini ramai diminati oleh masyarakat khususnya di Jawa Tengah ataupun di Jawa Timur. Dan di satu sisi juga sound horeg ini juga harus dibuat regulasi yang perlu ada pihak-pihak yang duduk bareng bersama bagaimana caranya supaya tetap keberadaan sound horeg ini hadir, tetapi di satu sisi juga dia harus punya tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang merasa dirugikan. Karena bagaimanapun juga di dalam sound horeg ini kan ada ekosistem, tidak hanya masyarakat yang meminati sound horeg tersebut, tetapi juga ada pelaku bisnis sound horeg dan juga pedagang-pedagang sekitar yang senang kalau misalnya ada keberadaan sound horeg bisa mendapatkan ekonomi mereka. Kita tangkap poinnya. Jadi sound horeg ini adalah bentuk ekspresi masyarakat sehingga pemerintah ini harus turun tangan dan juga menjembatani. Saya ingin dengar responnya dari Mas Mehmet kalau begitu. Mas Mehmet, ini meresponnya seperti apa? Apakah benar sound horeg ini merupakan bagian dari ekspresi masyarakat, Mas? Iya, seperti itu, Kak. Betul sekali. Oke, tapi kalau Mas Mehmet melihatnya sound horeg ini sebagai bentuk apa lagi sih, Mas? Sebagai ini sih, Kak, rasa kebersamaan juga antara pemuda gitu. Kan kita disewanya itu person itu satu RW. Satu RW itu sebelumnya ada musyawarah, ada iuran buat mendatangkan sound untuk izin dan lain-lain gitu. Oke, tapi selama Mas Mehmet manggung ini sempat ada yang komplain nggak sih, Mas? Komplain untuk hal apa, Kak? Komplain soal suaranya begitu terlalu keras atau bagaimana? Kalau selama saya ikut sound horeg ini nggak ada, Kak, ya, karena kan sebelum kita datang itu sebelum kita perform gitu sudah ada musyawarah dari warga, harusnya sound horeg itu ditaruh mana, kalau nanti mungkin ada orang yang sakit atau ada orang tua gitu juga kita dipindahkan agar aman dari radius tersebut gitu. Jadi selama ini belum ada komplain dari warga. Oke. Kalau masalah volume gitu. Baik, Pak Emil silakan direspon. Ini adalah bentuk ekspresi dari masyarakat, bentuk suara masyarakat yang kemudian senang berkumpul begitu. Pemerintah harus hadir untuk memberikan rasa aman bagi segenap warga, begitu pula aparat yang bertanggung jawab atas keamanan. Nah, dalam konteks ini masyarakat mencari hiburan adalah sesuatu yang tentunya positif, tetapi tidak boleh kemudian kontraproduktif dengan keselamatan, ketertiban, dan kesehatan masyarakat. Peraturannya sudah ada, dan peraturan ini yang menjadi landasan dari dilaksanakannya suatu kegiatan. Nah, oleh karena itu tentunya pemerintah menegakkan aturan yang sudah ada. Kaitannya dengan bagaimana pengeras suara ini dipergunakan, dimensi atau bentuk dari kendaraan yang dipergunakan, semuanya adalah aspek-aspek yang harus diikuti karena aturan itu disusun oleh mereka yang berkompeten di bidangnya untuk memastikan tadi kesehatan, keselamatan, dan ketertiban. Dan saya mengapresiasi bahwa Mas Mehmet tadi akan mematuhi peraturan. Jadi mohon maaf saya koreksi sedikit tadi, bukan pemerintah akan mengevaluasi. Pemerintah telah bergerak, aparat telah bergerak untuk memastikan aturan ditegakkan dengan lebih intensif lagi. Ini sudah dilakukan dalam kaitan dengan ada warga yang kemudian berada di lokasi dan juga kemudian kita berduka karena meninggal. Ini tentunya adalah sesuatu yang memang kita menghormati, sekali lagi sebagaimana saya sampaikan, pilihan dari keluarga terkait privasi. Namun demikian evaluasi terhadap pelaksanaan sound horeg ini bukan baru akan, tetapi penegakan aturan ini telah diintensifkan dalam beberapa waktu terakhir. Oke, telah diterapkan begitu. Tapi kami ingin tahu mengenai mekanisme pengawasannya seperti apa. Ya, jadi begini, tadi kan nyebut angka dan diperdebatkan ya, berapa desibel.
Jadi desibel ini kan berkaitan juga dengan lokasi. Lokasinya ini kalau di jalan protokol yang besar atau dia masuk ke jalan yang kecil, yang rumahnya itu dekat, ini tentu tidak bisa disamaratakan begitu angkanya. Jadi dalam kaitan dengan angka persisnya, surat edaran juga tengah diterbitkan, tetapi peraturan dari Menteri LH, dari Menteri Kesehatan itu sudah menyebutkan persisnya berapa batasan yang telah dinyatakan aman oleh dokter atau pakar medis dalam kaitan dengan THT misalnya. Ini menjadi landasan. Jadi LH maupun Kemenkes telah membuat standar tingkat volume dan kebisingan yang bisa ditolerir oleh kesehatan manusia. Nah, ini yang menjadi dasar. Angkanya berapa itu sangat teknis dan spesifik tergantung kepada lokasi dan rute dari penggunaan pengeras suara tersebut. Oke, baik. Menarik sekali kita membahas sound horeg ini. Kita juga ingin tahu bagaimana kemudian ke depannya hadirnya acara-acara seperti sound horeg ini harusnya direspon oleh masyarakat. Kita akan jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.